Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Pedro Acosta akan menggunakan helm yang sama dengan Jack Miller dan Jorge Martin. Tahun baru, tim baru, helm baru juga untuk Pedro Acosta. Juara dunia Moto2 saat ini naik kelas ke MotoGP. Dan di antara banyak perubahan yang dilakukan pembalap Murcian itu, pergantian helm adalah salah satunya. Sesuatu yang mendefinisikan helm bagi pembalap juga berkaitan dengan anggaran dan harga yang mereka bayarkan untuk kontrak. Dari helm merek Spanyol, MT Helm pindah ke helm buatan Italia, Alpine Stars. Dalam hal ini, Acosta hingga kini memakai merek helm dari negerinya yakni helm MT. Pembalap Spanyol itu telah mensponsori helm dari negaranya sejak dia tiba di Moto3 dan telah menemaninya sepanjang kemenangannya. Bahkan dalam tes terakhir yang dilakukan di Valencia dengan KTM RC16 dari GasGas. Tapi ini akan menjadi kali terakhir dia memakai MT. Mulai tahun ini, Pedro Acosta akan berganti merek Alpine Stars. Bukan hanya baju balap yang dia kenakan selama ini, tapi juga helmnya. Dengan ini, dia akan menjadi pembalap MotoGP ketiga yang bergabung dengan klub helm Alpine Stars bersama dengan Jorge Martin dan Jack Miller yang merupakan pembalap merek tersebut untuk debutnya di MotoGP pada tahun 2023 lalu. Heboh, Alex Espargaro menyebut Pedro Acosta hanya pembalap yang banyak omong dan tidak akan menang apapun di MotoGP. Kata-kata itu diucapkan Alex Espargaro dalam wawancara amal di platform Twitch bersama influencer terkenal Adrian Newey. Dalam wawancara tersebut, Alex Espargaro menjelaskan beberapa pandangannya mengenai pembalap-pembalap MotoGP, Moto2, dan Moto3. Pedro Acosta jelas jadi sorotan lantaran ia adalah rookie MotoGP 2024 yang digadang-gadang menjadi bintang masa depan Grand Prix. Oke, aku akan bilang sesuatu kepadamu. Pedro Acosta tampaknya hanya pembual bagiku. Aku sama sekali tidak menyukainya. Ia bukan pembalap sebagus yang dikatakan orang-orang. Kupikir ia tidak akan menang apapun, jelas rider Aprilia ini. Manajer tim Yamaha Monster Energy Massimo Meregali menyatakan siap berjuang mempertahankan Fabio Quartararo. Dia menilai pembalap itu masih dibutuhkan timnya di MotoGP 2024. Quartararo diketahui masih memiliki kontrak bersama tim Yamaha hingga 2025. Namun hasil minor di MotoGP musim lalu membuat banyak spekulasi bermunculan terkait masa depannya. Namun Meregali menegaskan bahwa tim Yamaha bakal berusaha mempertahankannya. Mempertahankan Fabio adalah salah satu tujuan kami, kata Massimo Meregali dilansir dari Motosan, Kamis 4 Januari 2024. Massimo Meregali mengatakan kabar menyenangkannya. Timnya akan diperkuat oleh Alex Rins. Dia nilai kehadiran pembalap itu akan memberikan warna untuk Yamaha Monster Energy. Baru beberapa hari setelah Marc Marquez menjalani sesi tes pramusim bersama Gresini Ducati, masa depannya sudah ramai diperbincangkan. Kabarnya KTM siap membayar mahal usai MotoGP 2024 rampung digelar. Marc Marquez bergabung dengan Gresini Ducati dengan ikatan kontrak selama setahun. Banyak yang menyebut ini adalah upaya dia agar bisa mendapatkan motor baru. Pembalap sekelas Marquez tentunya tak akan betah berlama-lama di tim yang bukan utama. Karena itulah pembalap asal Spanyol itu memungkinkan bakal jadi rebutan di akhir musim 2024. Sebelum rumor perpindahan dari Repsol Honda ke Gresini merebak musim panas lalu, memang Marquez terlihat seperti menggoda KTM. Menjelang MotoGP Austria, dia muncul di televisi bersama bos besar KTM. Bergani menyarankan kepada Ducati untuk membawa Marquez ke tim resmi. Jangan sampai terlambat, karena pembalap seperti The Baby Alien amat sayang jika lepas ke tim lain. Pembalap Prima Pramac Jorge Martin menegaskan ultimatumnya kepada Ducati tentang janji untuk bergabung ke tim pabrikan mereka. Saat dibajak Ducati dari KTM pada 2021, Jorge Martin menjadi kandidat terdepan sebagai calon pembalap tim pabrikan Ducati dibanding pembalap debutan seangkatannya. Perlakuan istimewa diberikan Ducati dengan memberi pembalap binaan mereka motor pabrikan sejak musim debut hingga berbuah hasil manis berupa 4 podium dengan 1 kemenangan. Apes, cedera yang dialami pada tahun berikutnya membuat Martin dilangkahi Enea Bastianini dalam perburuan tempat di tim utama pabrikan merah. Keberuntungan belum berpihak kepada Martin ketika pencapaian sebagai runner-up kejuaraan MotoGP 2023 tak menggaransi posisinya di tim pabrikan.
nestapa Martin makin menyedihkan karena Ducati lebih memilih untuk memberi kesempatan kedua kepada Bastianini setelah debutnya di tim pabrikan terhalang badai cedera. Hasrat dan keinginan kuat Martin untuk menjadi pembalap tim pabrikan tidak pernah padam. Misi utamanya masih sama, yaitu mendapatkan kursi di Ducati Lenovo. Namun, kesabaran yang makin menipis mendorong Martinator memberi sebuah ultimatum. Satu-satunya kesempatan bagi pabrikan Borgo Panigale untuk mempertahankan Martin adalah dengan memastikan kursinya di tim utama pada musim 2025. Kalau tak kunjung mendapati nasibnya berada di tim pabrikan, Martin akan menjadi rival Ducati dengan mengejar mimpinya di pabrikan lain. Sejatinya, dukungan yang didapatkan Martin di Pramac sudah seperti pembalap tim pabrikan Ducati, karena motornya sama dan demikian juga pemutakhirannya saat musim berjalan. Namun, tentunya pembalap tim pabrikanlah yang pada akhirnya mendapatkan prioritas utama untuk menjadi juara dunia di MotoGP. Martin mengetahuinya sendiri saat bersaing dengan Francesco Bagnaia pada musim lalu. Di satu sisi, melihat kepercayaan diri dia yang begitu besar, kemungkinan pembalap asal Madrid Spanyol itu sudah mulai ancang-ancang melihat kesempatan di tim pabrikan. Keyakinannya dalam mampu beradaptasi dengan motor selain Ducati Desmos edisi GP di MotoGP pun cukup tinggi. Martin mulai melirik sejumlah pabrikan yang dianggapnya memiliki proyek menjanjikan dan perlahan membuat perubahan serta perbaikan. Pabrikan Yamaha bergerak cepat dalam membenahi kekurangan tim menghadapi MotoGP 2024. Satu di antaranya fokus untuk membantu memulihkan pamor Yamaha di ajang balap MotoGP ialah menggait David Brivio. Ditawarkan Crash, mantan petinggi Suzuki X-Star ini diproyeksikan merapat ke Yamaha pada MotoGP 2024 menggantikan Lin Harvest. Di sisi lain, keputusan pabrikan asal Jepang ini menggait Brivio memiliki udang di balik batu, yang berarti mereka memiliki maksud terselubung. Keberadaan Brivio diharapkan bisa menjadi ujung tombak meyakinkan Rossi agar timnya VR46 berlabuh ke Yamaha pada MotoGP 2025. Sebagaimana diketahui, David Brivio akan kembali ke MotoGP setelah meninggalkan jabatan Direktur Tim F1 Alpine. Ramai menjadi perbincangan, dia akan menjadi bagian dari Honda menggantikan seorang Alberto Puig. Pabrikan berlogo sayap tunggal mengepak ini juga memiliki masalah yang sama dengan Yamaha, yakni dalam pengembangan motor. Oleh karena itu, Repsol Honda memandang pergantian dari Puig ke Brivio sebagai langkah paling rasional. Sayangnya, Honda tak bergerak cepat untuk merealisasikan hal tersebut. Sebaliknya, Yamaha justru jadi kandidat terdepan untuk menggunakan jasa protagonis yang mengantarkan Joan Mir juara dunia MotoGP 2020. Bagi Brivio, menjadi bagian Yamaha bukan kali pertama dia rasakan. Namanya begitu melegenda ketika menjadi bagian pabrikan Jepang itu dalam medio 2004-2010. Sedangkan media Italia Gazzetta memiliki opini berbeda soal manuver Yamaha yang berniat menggebet David Brivio. Selain bertujuan untuk mengembangkan YZR M1, Brivio dapat diumpankan untuk merealisasikan kesepakatan Yamaha dengan tim Valentino Rossi.